pagi perpisah, kembali lagi bersama kami dalam reportase investigasi liputan ibu-ibu. Bersama saya Syarifia Kesang. Pada pagi hari ini saya akan membawakan berita terkini tentang labubu yang sudah ada di mana-mana. Labubu adalah hasil karya seni yang dirancang oleh seniman Hong Kong bernama Ka Sing Lung pada tahun 2015. Labubu ini diminati karena desainnya yang unik dan mengemaskan, dengan ciri khas gigi besar dan ekspresi lucu. Karakter ini juga memunculkan nostalgia, mengingatkan pada animasi masa kecil. Kualitas produksinya yang tinggi, edisi terbatas, serta kolaborasi dengan merek ternama yang menjadikan incaran para kolektor dan penggemar seni mainan. Labubu telah mencuri perhatian para kolektor dan penggemar mainan di seluruh dunia dengan desainnya yang unik dan ekspresi wajah yang ikonis. Labubu adalah salah satu karakter dari seri The Monster yang kerap muncul dalam berbagai edisi figur mini. Kepopuleran Labubu semakin melonjak setelah Lisa Blackpink memamerkan boneka ini dalam unggahan di akun Instagramnya. Unggahan tersebut memicu gelombang minat dari penggemar yang ingin memiliki boneka Labubu agar sama seperti Lisa. Selain itu, tren unboxing dan koleksi blind box dari Pop Mart turut mendorong boneka ini menjadi viral di media sosial. Tapi, apa yang sebenarnya membuat boneka ini begitu istimewa? Meskipun Labubu memiliki banyak penggemar, beberapa kritik menyebut bahwa karakter ini mungkin terlalu sederhana dan tidak memiliki kedalaman atau cerita yang mendalam seperti karakter fiksi yang lain yang lebih kompleks. Popularitas Labubu bisa saja hanya menjadi tren sesaat yang cepat digantikan oleh karakter-karakter baru yang lebih segar dan inovatif. Selain itu, beberapa orang berpendapat bahwa komersialisasi Labubu yang berlebihan melalui kolaborasi dengan berbagai merek bisa membuatnya kehilangan daya tarik artistiknya dan menjadi terlalu mainstream atau terlalu terkait dengan aspek bisnis dan bukan lagi seni. Boneka Labubu yang kini viral sangat menarik karena berhasil menciptakan daya tarik emosional bagi para penggemarnya. Edisi terbatas dan kolaborasi eksklusif membuatnya lebih bernilai di mata kolektor. Labubu yang viral juga mencerminkan bagaimana seni dan budaya pop bisa berkembang menjadi tren yang diikuti oleh banyak orang. Labubu sukses menjadi ikon yang sering berkolaborasi dengan berbagai merek ternama, menjadikannya simbol kreativitas dalam dunia pop. Pengaruh Labubu juga tidak hanya terbatas pada dunia hiburan saja, tetapi juga merambah ke industri fashion, seni, dan pemasaran. Fleksibilitasnya dalam beradaptasi dengan berbagai tren membuatnya bertahan di tengah persaingan karakter fiksi yang sangat ketat. Hari ini saya akan bertanya tentang beberapa pertanyaan tentang boneka Labubu. Oke. Ini tahu sebenarnya Labubu itu apa? Ya, lagi viral ya belakangan ini boneka kecil yang bentuknya muka monster gitu kan. Terus sendiri ini nggak beli? Honestly enggak, karena saya nggak tertarik juga. Dan mungkin itu viral setelah dipakai Lisa, Blackpink gitu kan. Dan akhirnya banyak banget orang-orang yang pengen dan sebagainya. Kalau saya pribadi sih nggak terlalu interest dengan boneka ya, apalagi kayak boneka yang viral gitu karena harganya mahal, jadi kayak buat apa juga gitu. Jadi kalau bisa nggak beli boneka Labubu nggak mau? Nggak apa-apa. Ini nggak rasa kayak waduh saya ketinggalan update nih. Nggak. Untuk FOMO yang sejenis itu saya nggak terlalu ngikutin dan saya nggak merasa minder atau apa sih kalau nggak punya, jadi ya biasa aja. Kok bisa di? Karena saya punya prioritas lain dan prioritasnya boneka Labubu itu tidak include di dalamnya gitu, dan saya pribadi tidak meletakkan value hidup di objek, dan objeknya Labubu apalagi ya. Ini belajar
guru seni budaya dari SMA. Nama saya Davin. Oke, selamat siang Davin. Ada yang bisa saya bantu? Di sini saya mau tanya beberapa pertanyaan. Ya. Pemirsa tahu kan apa itu boneka Labubu kan? Iya. Labubu kan ini udah sangat viral ya di Cina, di Hongkong. Itu kan produk yang sangat luas ya. Nah, menurut Mister sendiri, apa dampak positif atau negatif karena adanya boneka Labubu ini? Kan di Indonesia banyak juga kan yang produksi lagu-lagu yang tahu yang palsu. Nah, sehingga kira-kira apa dampak pada dunia perindustrian Indonesia? Dunia perindustrian Indonesia. Oke. Untuk dampaknya sendiri pasti ada positif dan negatif. Kayak gitu dari sudut pandang mana dulu. Kalau dari saya pribadi, dampak positifnya orang-orang yang kan harga Labubu tidak murah, harga yang di atas 500 ke atas gitu. Nah, mungkin orang Indonesia akan menciptakan barang-barang yang ciptaannya yang kedua, ketiga, yang dimana bukan asli, kayak gitu. Dengan tujuan bisa memuaskan hasil dari orang yang berkeinginan membeli itu tanpa biaya yang lebih. Tetapi dampak negatifnya yang terjadi adalah itu bukan orisinal. Jadi kita kayak mengambil hak cipta orang lain, kayak gitu. Nah, kembali lagi kita melihat ke arah mana dulu, kayak gitu. Yang kedua, Dari Mister sendiri, itu lebih ke arah negatif atau positif? kalau saya pribadi itu lebih ke arah positif, kayak gitu. Kenapa positif? Karena gini, manusia itu ada di dalam dirinya itu hal-hal yang harus dipenuhi, kesenangannya, hobinya, kayak gitu ya. Jadi dan juga hal tersebut kita lihat juga, oh berarti itu harus dipenuhi. Di sisi lain kita harus lihat lapangan pekerjaan. Dengan dia menciptakan satu lapangan pekerjaan yang baru dengan produk yang mungkin itu salah di mata kita dengan menciptakan barang KW, tapi itu bisa menolong atau membuka lapangan pekerjaan yang baru, kayak gitu. Jadi ada dua keuntungan di situ ya. Terus menurut saya juga kalau misal ini memiliki keuntungan, soalnya harganya juga terjangkau, kayak gitu. Jadi segmen manapun bisa membelinya. Mungkin perbedaannya lebih ke arah siapa produksinya dan bahannya seperti apa, itu aja sih. Jadi lebih ke arah positif. Ya, kalau saya pribadi secara positif. Oke. Oke, jadi pertanyaan kedua saya, kan ini ada kasus nih anak SD ya. Oh iya ya, saya pernah dengar kasus anak SD yang dia dibully, dia nggak bisa masuk di dalam gengnya tersebut karena dia tidak memiliki boneka Labubu ya. Iya. Benar ya. Terus respon saya, Ya, nah kalau respon saya itu adalah perlu namanya pihak sekolah memberitahukan mengenai boneka ataupun peraturan-peraturan yang harus dilakukan. Kan namanya orang datang ke sekolah tujuannya belajar. Jadi mungkin sekolah itu harus bisa bersikap lebih tegas untuk tidak membawa mainan ke dalam area sekolah, sehingga tidak menimbulkan pembulian yang terjadi cuma karena istilah kesenjangan sosial tidak terlihat antara punya Labubu apa tidak, kayak gitu. Nah, dan setahu saya dari berita itu akhirnya terbitlah sebuah peraturan bahwa semua siswa di sekolah itu tidak boleh membawa boneka atau boneka Labubu tersebut, bener ya? Nah itu, jadi sebenarnya dari sekolah itu harus tegas mengenai ini kita sekolah ya sekolah, bukan untuk bermain, kayak gitu. Kalau memang mau bermain, silakan lakukan itu di luar sekolah, benar sih. karena memang ada sarana untuk bermain sendiri. Tapi kalau menurut kita sendiri nih, menurut kita apa sih keistimewanya boneka Labubu sampai banyak banget orang yang beli? Oke, keistimewaan boneka Labubu ini yang asli apa yang palsu? Yang asli dong. Yang asli ya. Saya pernah lihat salah satu anak saya memiliki dua boneka Labubu warna pink sama warna green, kayak gitu. Jujur saya suka warna pink, gitu. Karena bentuk matanya tuh love. Labubu bentuknya love. Limited edition, saya nggak tahu. Bentuknya love. Terus jujur saya pertama lihat apa sih keunikannya ini. Ternyata ketika saya lihat, saya melihat hati, saya merasa saya dicintai, kayak gitu loh. Nah, jadi saya melihat mungkin itu yang dilihat oleh orang-orang ketika dia melihat ada suatu daya tarik, tapi daya tarik itu yang dia bisa rasakan sendiri,
Nah, saya melihat love-nya dia kayak gitu, wah keren juga, walaupun saya lihat giginya aneh sih, segitiga gitu ya. Dan menurut saya filosofi Labubu sendiri kan jelek loh, tentang simbol kerakusan, simbol ketamatan manusia itu sendiri, ya kan? Sehingga menurut saya itu jelek sih. Tapi saya lihat lagi bahwa oh bukan itu. Saya lihat dari segi mainannya kayak gitu. Jadi dibilang kelebihannya apa, unik apa? Oke, dan bahannya halus. Beda ketika saya memegang produk yang harganya KW kayak gitu ya, maksudnya harganya murah, bisa dijangkau oleh masyarakat umumnya kayak gitu. Itu beda dari bahannya. Terus juga yang saya rasakan malah lebih mengerikan daripada yang asli ini kayak gitu. Kalau misalnya sendiri bakalan beli atau enggak? Kalau saya, apakah saya bakal beli apa tidak? Saya akan lihat kebutuhan kayak gitu ya. Karena saya bukanlah orang yang FOMO. Ketika ini hit saya harus beli, enggak, tapi saya lihat kebutuhan saya. Kalau memang ada kebutuhan saya untuk saya membeli tersebut, saya akan beli, saya akan jual warna pink gitu. Soalnya yang ada love-nya pastinya ya. Karena simbol warna love itu benar-benar menarik saya, ini bagus sih gitu. Tapi hanya love-nya saja di area matanya gitu. Tapi lainnya biasa aja gitu. Ya. Terima kasih sudah dijawab pertanyaannya. Oke, sama-sama, thank you David. Labubu dibanderol beragam, dari mulai Rp450.000 hingga Rp13 juta. Meskipun begitu, banyak sekali orang yang tetap membelinya akibat FOMO. FOMO, fear of missing out, seringkali terjadi karena popularitas dan permintaan yang tinggi. Hanya karena haus validasi, orang-orang rela antri mengular hingga mengeluarkan jutaan rupiah demi boneka Labubu. Kolektor atau penggemar mungkin merasa tertekan untuk segera mendapatkan boneka tersebut agar tidak ketinggalan tren atau kesempatan memilikinya. Ini menyebabkan lonjakan minat, peningkatan harga, serta diskusi intens di komunitas kolektor. FOMO juga dapat memicu keputusan impulsif, di mana orang membeli tanpa mempertimbangkan secara matang. Dalam mengikuti tren seperti Labubu, penting agar tetap bijak, terutama dalam hal pengeluaran. Kadang melihat orang sekitar atau influencer membeli berbagai merchandise Labubu yang lucu, bisa membuat diri merasa FOMO atau takut ketinggalan tren. Penting untuk tahu batasan, terutama kalau sudah menyangkut uang. Membeli sesuatu yang disukai itu boleh, namun jangan sampai menghabiskan uang yang seharusnya digunakan untuk hal yang lebih penting. Fenomena boneka Labubu ini menunjukkan bagaimana sebuah karakter fiksi dapat menjadi tren besar di kalangan anak muda dan kolektor. Dengan desain yang unik, kolaborasi eksekutif, serta popularitas yang meningkat melalui sosial media yang berkontribusi terhadap daya tarik boneka ini. Labubu juga memicu tren unboxing dan pengaruh dari selebriti seperti Lisa Blackpink yang membuat boneka ini semakin dinikmati. Namun popularitas Labubu juga memunculkan banyak isu-isu seperti FOMO, di mana banyak orang yang membeli boneka tersebut hanya untuk mengikuti tren dan merasa diterima di dalam komunitas. Fenomena ini dapat berdampak negatif pada perilaku konsumtif, bahkan memicu tekanan sosial seperti yang dialami anak-anak di sekolah. Di sisi lain, seniman dan pengamat industri menyadari bahwa potensi positif dari tren ini yang membantu menggerakkan pasar perdagangan dan industri kreatif. Namun ada kekhawatiran bahwa komersialisasi berlebihan dapat mengurangi nilai artistik dari boneka tersebut. Meskipun Labubu berhasil menjadi ikon budaya pop yang viral, penting juga bagi para penggemarnya untuk tetap bijak dalam mengikutinya, terutama dalam hal pengeluaran dan tekanan sosial. Sekian untuk berita hari ini, sampai jumpa.